Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Ustazah doakan kita selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bersemangat ya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, hari ini di video ini kita akan belajar matematika. Minggu kemarin ya, satu minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pecahan. Menyinggung sedikit tentang pengertian pecahan. Sebenarnya di kelas 3 kita sudah belajar ya tentang pecahan, ya belajar tentang pengertiannya juga, kemudian sedikit juga tentang menyederhanakan. Nah, tapi di kelas 4 ini kita lebih mendalami lagi. Oke, sebelum Ustazah masuk ke materi minggu ini, nah Ustazah mau menanya lagi ke kalian, masih ingat nggak sih apa itu pecahan? Coba dijawab. Pecahan adalah pecahan adalah suatu bilangan yang ditulis dalam bentuk apa nak? Dalam bentuk A per B seperti ini kan? Jadi A yang di atas ini disebut dengan pembilang, yang di bawah disebut dengan penyebut. Oke, itu sekilas saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apakah kita mempraktekkan pecahan ini, Pasti kalian juga penasaran kan? Apakah kita mempraktekannya? Iya, pasti. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah mempraktekkan tentang pecahan. Maksudnya gimana ya, Gini loh, Ustazah beri contoh ya. Contohnya misalnya dulu waktu kalian sekolah, ya kan? Sekolah kalian sering kan membawa bekal roti. Nah, roti itu kemudian kalian bagi ke teman-teman, ya kan? Karena kalian adalah anak yang baik hati, anak yang baik, anak yang suka berbagi. Kemudian kalian bagi roti itu menjadi beberapa bagian. Nah, potongan-potongan roti itu yang kalian potong, yang kalian bagi menjadi beberapa bagian yang sama, itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah pecahan. Itu menunjukkan pecahan. Nah, jadi kalian sudah praktekkan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oke. Sekarang untuk materi hari ini kita belajar tentang pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Ada yang sudah tahu apa itu pecahan senilai? Yuk kita bahas ya bersama-sama. Pecahan senilai adalah pecahan yang dituliskan dalam bentuk berbeda tetapi mempunyai nilai yang sama. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, pecahan senilai itu harus memiliki nilai yang sama. Ada dua cara. Ya, gimana caranya kita mencari pecahan yang bentuknya berbeda tetapi nilainya sama? Ada dua cara. Ada berapa cara? Ya, ada dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Jadi ada berapa cara tadi? Ada dua, membagi dan mengalihkan. Oke, sekarang kita bahas ke cara yang pertama. Cara pertama, ini Ustazah bahas yang membagi dulu ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Oke, pembilang itu tadi angka yang ada di atas atau yang di bawah. Ya, pembilang ada di atas sini ya. Ini disebut dengan pembilang, ini A ini. Nah, ini pembilang. Sekarang kalau yang penyebut berarti yang bawah. Oke. Contoh soal, Ustazah beri contoh soalnya. Ustazah punya dua angka pecahan, 6/12, kemudian 9/15, dan yang terakhir 28/35. Kita bahas satu persatu ya. Oke, 6/12.
Caranya membagi dengan angka yang sama. Oke, jadi kalian sebenarnya harus hafal perkalian juga. Makanya waktu kelas 3 kalian dengan ustadzahnya sering banyak latihan perkalian. Ya, ini nanti bisa itu gunanya salah satunya dipraktekkan dalam pecahan. Oke, 6/12. Angka berapa yang bisa membagi angka 6 dan juga 12? Selain angka 1. Kalau angka 1 nanti hasilnya sama dong. Kita nggak akan mendapatkan nilai pecahan yang senilai. Jadi harus selain angka 1. Selain angka 1 berarti ada angka berapa? Ada angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, banyak sekali. Oke, kita coba dari angka yang paling kecil dulu setelah angka 1. Angka 2. Oke, angka 2 ya. Coba kita tulis. Ustazah tulis dulu. 6. Gini ya, per dulu. 12 dibagi, karena caranya membagi berarti pembilang dan penyebutnya harus dibagi. Angkanya sama, angka 2. Coba kita coba. Angka 2, 6 bagi 2 bisa tidak? 12 bagi 2 bisa tidak? 6 bagi 2 berapa? 6 bagi 2 berapa? Yo, kalian nonton di situ sambil hitung. 6 bagi 2 berapa? Sama nggak jawabannya sama Us? Oke, 6 bagi 2 jawabannya berapa, Nak? 3. Iya, betul. 6 bagi 2 jawabannya 3. Sekarang penyebut kita bagi juga dengan angka yang sama. Ini kan angkanya sama, ya kan? 2, 2. 12 dibagi 2. Berapa jawabannya? Ayo dihitung lagi. Kalian nonton sambil menghitung. Nanti jawabannya sama nggak ya sama Us? 12 bagi 2 berapa? Ayo cepet hitung. 12 bagi 2 jawabannya? Ustazah jawabannya adalah 6. Nah, siapa tadi yang jawabnya sama dengan Us? 3/6. Berarti nilai dari pecahan 6/12 yang memiliki pecahan yang senilai adalah 3/6. Jadi 3/6 ini adalah pecahan yang senilai dengan 6/12. Mudah kan? Lagi ya, kita coba lagi ya. Satu lagi ya contohnya ya. 9/15. Nah, coba masih membagi ya caranya. 9, kemudian kita tulis 15 bagi. Oke, 9 dibagi, kita urut aja. Ini Ustazah buat seperti ini aja angkanya. Nanti biar memudahkan kalian. Tadi kan angka 1 ya Ustazah tulis ya. Tapi nanti kalau angka 1 nggak bisa. Karena nanti hasilnya tetap 9/15. 1, 2, 3, 4. Ini, nah 1 enggak ya, enggak kita pakai ya. Kita tidak pakai angka 1. Kalau 2, 9 bagi 2 bisa tidak? Ayo, bisa enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena ini angka ganjil. Angka ganjil tidak bisa dibagi dengan angka 2. Berarti ini tidak bisa dicoret. Kita coba sekarang angka yang 3. Kita coba ya, 9 bagi 3. Bisa nggak 9 bagi 3? Coba dihitung. 9 bagi 3, 9 bagi 3. Terus 15 bagi 3. Bisa nggak? Harus? Bisa ya? Berarti 9 dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3. 9 bagi 3. Berapa jawabannya? Hasilnya berapa? 9 bagi 3? 3. Pintar. Nah, sekarang yang 15 bagi 3. Berapa anak-anak 15 bagi 3? Berapa? 5. Pintar. Ye, jadi jawabannya adalah 3/5. Oke, good. Sekarang contoh yang terakhir. Wah, ini angkanya besar. Angkanya besar. 28/35. Oke, coba. 28/35. Kita mulai dari sini lagi. Nggak apa, kita pelan-pelan aja. Angka 2. 28 bagi 2 bisa nggak? Kalau ini angkanya genap, ini kan genap kan? 28 ini angkanya genap. Berarti kalau dibagi 2 bisa. Nah, cuman permasalahannya kita lihat angka
penyebutnya. Ini 35. 35 itu angka ganjil. Jadi tidak bisa dibagi dengan angka 2 karena angka 2 ini angka genap. Berarti ini tidak bisa. Oke, sekarang yang 3. 28 dibagi 3 bisa nggak? 3 kali berapa yang hasilnya 28? Coba dihitung. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada nggak? (28) dibagi 3. Nggak ada ya? 28 bagi 3 itu tidak ada. Adanya 9 kali 3 kan jawabannya 27. Nah, berarti kita tidak bisa. Kalau 35 bagi 3, oh nggak bisa juga, berarti kita pakai angka, ini kita coret, angka 4. 28 dibagi 4, 4 kali berapa yang hasilnya 28? 4 kali 7, bisa yang atasnya dibagi 4. Coba sekarang kita cari, apakah angka 35 ini bisa dibagi dengan angka 4? Ayo, 4 kali berapa yang hasilnya 35? Ada enggak? Tidak ada ya. Ya, karena adanya 9 kali 4. 9 kali 4 itu 36. Berarti angka 4 juga tidak bisa. Oke, sekarang angka 5. Nah, angka 5. 28 dibagi 5. Wah, ini banyak banget nih. Nanti ketemu nggak jawabannya? Pasti ketemu. Oke, coba dibagi 5. 28 dibagi 5. Bisa nggak 5 kali berapa hasilnya 28? Ada tidak? 5 kali 5 25. 5 kali 6 30. Oh, berarti nggak ada. Kalau salah satu nggak bisa dibagi dengan angka ini, berarti kalian nggak usah mikir lagi, ya kan? Yang ini 35 bagi 5 sebenarnya bisa 7, tapi sayangnya yang pembilangnya tidak bisa dibagi dengan angka 5. Jadi ini juga tidak bisa. Coba sekarang yang 6. 28 bagi 6. 28 bagi 6 bisa tidak? 28 bagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 28? Ada tidak ya? 6 kali, coba dihafalkan. Nah, ini makanya ini perlunya kalian menghafal perkalian ini ya, ini nanti untuk menghitung, untuk mencari pecahan yang senilai, untuk membagi, mengalihkan juga, ya kan? Berapa? Ada tidak? 6 kali berapa yang hasilnya 28? Tidak ada ya. Ya kan? 6 kali 4 24. 6 kali 5 30. Yang 35 juga 35 dibagi 6 berapa? 6 kali berapa hasil 35? Tidak ada, adanya 6 kali 6 36. Ya, berarti yang 6 juga tidak bisa. Wah, kita coba lagi yang 7. Ya, kita terus berusaha ya. 7 coba. 28 dibagi 7. 7 kali berapa hasilnya 28? Yuk dihitung-hitung. Ayo dihitung 7 kali berapa hasilnya 28. Ada tidak? 7 kali berapa? Iya, betul. 7 kali 4. 7 kali 4 itu jawabannya 28. Sekarang coba yang angka 35 ini. 35 dibagi 7 bisa tidak? Berapa? 7 kali berapa? Titik-titik dikali berapa hasilnya 35? 7 kali berapa? 5, betul. Berarti karena dua-duanya bisa, kita tulis ya. 28 dibagi 7, jawabannya 4. 35 dibagi 7, 5. Jadi jawabannya adalah 4/5. Berarti pecahan yang senilai dari 28/35 adalah 4/5. Ye, kita sudah ketemu. Iya, sudah ketemu. Yang ini tadi, yang contoh pertama bisa dibagi dengan angka 2. Contoh ketiga bisa dibagi dengan angka 3, dan contoh yang ketiga dibagi dengan angka 7. Ingat ya, harus angkanya sama. Kalau atasnya dibagi 2, ya bawahnya juga dibagi 2. Pembilangnya dibagi 3, penyebutnya juga dibagi 3. Kalau penyebutnya dibagi 7, ya pembilangnya dibagi 7, maksud Ustazah, penyebutnya juga harus dibagi 7. Oke, itu cara yang pertama dengan cara membagi. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, yaitu mengalihkan
pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Ya, sekarang kita lihat contohnya ya.